Yesus Tuhan kita, Wisnu Tuhannya orang Hindu. Masing-masing agama mengakui Tuhan, tapi berbeda. Dengarkan, dari mana selama ini banyak orang Kristen menganggap Tuhan itu sama? Tidak, saudara. Kalau pencipta alam semesta itu satu, dan itu betul. Tapi Tuhan itu tidak sama. Dari mana kita bisa tahu Tuhan tidak sama? Dari kitab suci setiap agama. Saya ulangi. Dari mana kita tahu Tuhan tidak sama? Dari kitab suci tiap agama. Dari kitab suci tiap agama maka kita tahu, oh Tuhan itu beda. Saya sebut ya, Wisnu berfirman, manusia itu dibagi dalam kasta. Betul tidak? Maka itu Hindu ada kasta-kasta. Tapi Yesus berfirman, semua kita sama. Tidak boleh dibagi kelas-kelas. Tidak ada diskriminasi. Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Malaikat 2:16. Tapi Allah berfirman, kalau engkau mampu, engkau boleh menikah lebih dari satu. Nah, beda bukan? Yesus berfirman, kasihilah musuhmu dan berkatilah orang yang menganiaya kamu. Tapi Allah berfirman, balas orang yang menyakiti kamu. Ngerti sekarang? Jadi Tuhan itu beda. Dan kita tidak boleh mengusik. Itu urusan masing-masing, bukan urusan kita. Kita nggak bisa ngajari orang Hindu, kenapa kamu bagi-bagi kelas? Itu Tuhanku ngajar, ya sudah, hormati. Kita nggak bisa mengusik orang Islam, kenapa kamu bisa kawin seenakmu? Ya Tuhannya berfirman begitu. Mengerti sekarang saudara? Nah, kalau kita bisa menghargai perbedaan ini, nggak ada masalah. Oke? Nah sekarang buka Kamus Alkitab saudara di bagian belakang. Yang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ya. Cari kata Tuhan. Oke? Setelah kita ngerti Allah itu adalah Tuhan, maka saudara keluarkan kata Allah di kamus itu, tapi tempatkan kata Tuhan. Karena memang yang dimaksud itu Tuhan, bukan Allah. Udah kamus kata Tuhan sudah belum? Bukan Tuhan Sebaot, beda. Tuhan saja, udah? Jadi kata Allah ganti kata Tuhan ya. Karena memang ini maksud siapa? Tuhannya orang Yahudi. Ayo baca bareng-bareng yang bawa kamu. 1, 2, 3. Tuhan salinan, ya Tuhan Israel. Ialah siapa? Yahweh. Ya sudah. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia tidak konsekuen dengan tulisannya sendiri. Mereka tahu bahwa Tuhannya orang Yahudi Israel itu adalah Yahweh, bukan Allah. Allah itu Tuhannya orang Islam. Jadi jangan rancu mulai hari ini. Ingat nama itu. Nah saudara, yang lebih dalam lagi, sampai gereja gontok-gontokan berani perang gara-gara nama ini. Dengarkan ini, ada roh lain yang akan menyelewengkan gereja Tuhan di Indonesia untuk tidak mengalami seluruh kebenaran. Ingat, sejak awal dari kitab Kejadian, Abraham sudah diberitahu siapa nama yang benar. Cuma saya nggak diterjemahkan. Maka itu saudara punya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Mandarin. Tolong, yang bisa bahasa Mandarin jelas. Jadi saudara yang bisa bahasa Mandarin akan lebih jelas. Apa jua itu Tuhan Yesus, tapi kata Tuhan Allah, kalau sudah pakai bahasa Indonesia itu Allah, maka di bahasa Mandarin jelas sekali. Tapi Tuhan dalam bahasa Indonesia, di bahasa Mandarin jadi Yehuwa. Jadi yang bisa bahasa Mandarin akan lebih tertolong untuk mengerti itu. Nah, roh ini yang kita harus hadapi sekarang. Ini yang buat kita nggak bisa bersatu karena kita salah. Kita lihat Keluaran 23 ayat 13. Sejak semula Papa kita sudah berpesan akan hal ini, maka itu mari kita memulihkan diri kita. Bagi beberapa saudara yang ingin hidup benar, ada dua cara yang paling gampang. Nomor 1, siapkan di benak saudara, terus ya, ini di otak kita masukkan, Allah itu Tuhannya orang Islam. Aku harus menghormati Tuhan mereka, aku harus mengembalikan.
terus ngomong itu, Allah itu Tuhannya orang Islam, dia bukan Tuhanku, aku harus menghormati mereka. Terus di mulut kita mulai belajar menyebut. Kalau saudara belum biasa dengan kata Yahweh, bisa panggil Abah, bisa panggil Papa, bisa panggil Ayah. Kalau nggak biasa panggil Tuhan atau ganti Yesus, latihan. Tapi yang penting di benak kita harus ngomong, Allah itu Tuhannya orang Islam. Aku harus mengembalikan kepada mereka, aku harus menghormati mereka. Aku nggak boleh panggil nama Tuhan orang lain. Contoh saja, Hindu dan Buddha itu lahir di negara yang sama, betul tidak? Waktu itu masih India, belum terpisah seperti sekarang. Satu negara melahirkan dua agama besar. Saya tanya kepada saudara, maukah orang Hindu memanggil Tuhannya orang Buddha? Coba jawab, mau tidak? Tidak. Begitu pula sebaliknya, orang Buddha nggak akan mau panggil Tuhannya orang Hindu, karena beda. Orang Muslim nggak akan mau mengakui Yesus Tuhan mereka. Kita nggak boleh marah kalau mereka nggak mau ngakui, karena memang Yesus bukan Tuhan mereka. Betul tidak, saudara? Ya sudah, kenapa kita ngakui Tuhan orang lain? Kan bodoh sekali kita ini kalau begitu. Yang lain aja nggak mau ngakui Tuhan kita, bahkan kita muji-muji. Untuk apa? Kembalikan, hormat. Keluaran 23 ayat 13. Saya baca dalam terjemahan secara literal. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama ilah-ilah lain. Karena memang zaman itu banyak dewa, banyak ilah, banyak penyembahan dengan nama yang berbeda-beda. Juga nama ilah-ilah lain jangan kamu sebut-sebut. Itu jangan terdengar dari mulutmu. Jadi hendaklah kamu berawas-awas. Dalam terjemahan yang dinamis dari Lembaga Alkitab Indonesia, nama Tuhan lain, nama dewa lain, nama Allah yang lain jangan kamu sebut-sebut. Jelas sekali. Jangan sekali-kali itu kedengaran dari mulutmu. Kalau sejak ribuan tahun yang lalu Bapak kita sudah pesan seperti itu, mari kita hargai. Amin, saudara. Bagian terakhir, saya ingin tunjukkan kebenaran ini. Kalau sejak awal Tuhan Yesus sudah memperkenalkan nama Bapa, Dia minta supaya kita dipelihara dalam satu nama itu. Saya berani katakan kepada saudara, inilah salah satu alasan utama mengapa gereja di Indonesia nggak bisa bersatu. Sebab kita punya dua Tuhan yang berbeda. Karena kita punya dua Tuhan yang berbeda. Ingat, hukum yang pertama dari 10 hukum, nama itu nggak boleh diganti. Jadi kalau Tuhan Yesus pesan sebelum Dia meninggal, Dia sudah memperkenalkan nama Bapanya kepada kita. Dia minta supaya gerejanya dipelihara di dalam satu nama saja, bukan nama yang lain. Mari gereja, kita kembali pada satu nama itu saja. Amin. Nama Yesus Tuhan kita, nama Yahweh itu nama Bapa kita di surga. Tidak ada nama yang lain yang boleh menggantikan nama Bapa kita. Saya akhiri dengan kalimat ini. Pelan-pelan renungkan. Kalau masih ada orang Kristen tidak mau mengganti nama itu, saya nyatakan tidak apa-apa. Suatu hari Roh Kudus akan nyatakan kepada saudara. Tapi jangan amin dulu. Tapi mulai hari ini jangan pernah mengucapkan kata haleluya. Kalau saudara tidak mau mengembalikan nama Bapa kita yang benar, jangan mengatakan haleluya-nya itu Yahweh. Ingat itu. Maka saudara harus konsekuen supaya tidak dituduh munafik. Maka saudara harus konsekuen, harus berkata haleluya, haleluya, karena saudara muji Allah. Ayo jujur, kalau tidak saudara munafik, menolak nama Yahweh tapi manggil haleluya, itu munafik. Kalau tidak mau dikatakan munafik, haleluya, itu baru benar di hadapan mereka. Tuhan memberkati saudara semuanya.